Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya ingin coba masuk dalam narasinya Bu Uti Watimena. Ada beberapa yang saya tangkap di situ. Bahwa beliau mengatakan Yesus itu menyamakan dirinya dengan Bapa, yang datang dari narasi Yesus, yaitu bahwa tidak ada yang dapat bertemu dengan Bapa selain melalui aku. Kan begitu kira-kira. Nah, sebenarnya ini lalu kemudian ada juga narasi yang mengatakan bahwa Yesus itu berbeda dengan Isa. Nah, Ibu Uti Watimena ini sebenarnya terlalu nekat. Kenapa saya bilang terlalu nekat? Karena akan ada konsekuensi logis ya, konsekuensi logis saya bilang, bukan konsekuensi iman di sini, tapi konsekuensi logis. Bahwa di masa lalu kita lepaskan dulu atribut kitab suci. Atribut keimanan. Di masa lalu ada sesosok manusia yang pernah menghidupkan orang mati. Di masa lalu ada sesosok manusia yang pernah menciptakan burung, menghidupkan burung dari tanah liat ketika dia tiupkan ruh terhadap tanah liat itu. Di masa lalu ada manusia yang dinubuatkan lagi akan datang nanti di masa depan. Kan begitu. Untuk menghabisi yang batil, kan begitu. Jadi kalau ditolak bahwa siapakah sosok itu? Oh, ada dua sosok berarti antara Isa dan Yesus. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya berat sekali ini. Konsekuensinya berat sekali. Pertama, harus ada landasan, harus ada catatan ya, minimal catatan bahwa ada memang sosok yang pernah menghidupkan orang mati akan datang lagi di masa depan, kan begitu, menyembuhkan orang buta, yaitu bukan Yesus, harus ada. Ya, di dalam Bible harus tertulis bahwa ada orang yang serupa dengan Yesus, tapi nggak ada. Lalu Bu Uti Watimena dengan nekatnya mengatakan bahwa Yesus dan Isa berbeda. Begitu loh. Sedangkan catatannya Isa itu pernah menghidupkan orang mati. Isa itu pernah membuat burung dari tanah liat. Isa itu akan datang di masa depan. Isa itu pernah menyembuhkan orang buta. Nah, ini konsekuensinya. Lalu saya mau merujuk lagi kepada bagaimana Bu Uti Watimena dengan nekatnya lagi dan lagi mengatakan Yesus itu adalah Bapa. Kan begitu. Nah, ini nggak ngerti jangan-jangan Bu Uti Watimena ini. Apa itu istilah gelaran pengkultusan, kan begitu ya. Lalu gelaran penghormatan. Ini berbeda. Bahwa kalau ibu mengatakan Yesus adalah Bapa, catat Bu Uti Watimena, kapan ada kata Yesus? Ibu pasti merujuk kepada Yohanes 1 ayat 1. Kan begitu, pada mulanya ada firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Lalu ibu juga nanti akan merujuk kepada keterangan bahwa aku ada sebelum Abraham ada. Kan begitu. Padahal ibu lupa. Kalau seandainya tidak ada seonggok daging yang hinggap di rahim Maria, maka tidak akan ada kata Yesus. Tidak akan ada. Kenapa? Karena Gabriel yang menamainya. Gabriel. Kan begitu. Kenapa? Karena ada seonggok daging di dalam perut Maria. Wanita yang suci itu. Betul kata Cica. Kan begitu dia. Pak, Pak. Ketika kita menyebut kata Yesus. Ya, sebentar sedikit lagi. Ibu jangan panas. Kenapa setiap Neplos berbicara semua panas ini? Saya bingung. Karena takut dibongkar. 2 menit lagi. 2 menit lagi. 2 menit lagi. 2 menit lagi enak aja. Udah 1 menit. 2 menit lagi. Buti. Sama-sama lah, Bu. Iya. Ya, setiap saya berbicara selalu saya itu dihentikan. Pasti potong, dari dulu. Ya, udahlah, saya maklum lah. Karena memang saya bicara fakta ini. Ya, saya berhenti di 4. Ya, lihat ya, 16 di ujung sana kan ada waktu timernya ya. Saya berhenti di 45. Ya, silakan. Saya kondusif lah. Silakan. Nah, saya silakan. Jadi betul yang saya bilang, hanya kliminisasi mengaku-ngaku gitu loh ya. Kamu mengatakan ya,
ayatnya di dalam Taha 120 ya, 133 itu di mana bukti-buktinya ya. Lalu kamu mengatakan buktinya itu adalah nubuatan untuk Nabi Muhammad. Inilah yang namanya ngelesologi ya kan, manipulasi, tepu-tepu kalau saya bilang. Kenapa? Nggak ada hubungannya dengan nubuat Nabi Muhammad. Karena tentang nubuatan sendiri Farhan tidak mengerti gitu kan. Di Alkitab itu tidak pernah Nabi menubuatkan Nabi, itu tidak pernah ada. Ya, adapun Yesus itu dinubuatkan karena dia Tuhan. Menyiapkan semua nabi-nabi itu menubuatkan satu sosok yang kata Elohim Bapa, Yod He Vav He mengatakan, akulah yang menyelamatkan, akulah yang mengabarkan, akulah yang menebus, akulah yang akulah yang menebus. Jadi dia menebus umatnya itu, ya. Lalu dia mengutus mengutus nabi-nabinya untuk memberitakan karya tebusannya itu lewat dirinya sendiri. Firman-Nya itu menjadi manusia. Itu yang harus kalian ketahui. Tidak pernah nabi menubuatkan nabi di dalam Alkitab. Nggak kenal itu. Semua nabi menubuatkan Tuhan yang datang, menubuatkan karya Elohim yang menebus umat manusia. Adapun di dalam Ulangan 18 ayat 18 itu pun kalian salah comot lagi, salah mengerti, salah arti ya, putar-putar ya, jadi nggak mengerti. Nih aku kasih tahu, kuncinya ada di sini ya. Ini yang harus kalian baca. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Yod He Vav He Elohimmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Lalu ayat ke-16-nya mau Anda kemanakan? Ini nggak ada hubungannya dengan Nabi Anda. Sama sekali nggak ada hubungannya. Bahkan tidak kenal sama sekali gitu loh. Ya, tepat seperti yang kamu minta dahulu. Ya, ini apa? Ini berdasarkan permintaan, bro. Ya, ini permintaan meminta supaya Elohim mengutus seorang nabi. Karena yang mereka minta itu tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb. Nah, Alkitab ini kan kronologis perjalanan sejarah. Kita flashback lagi. Di Gunung Horeb itu mereka minta apa? Di Gunung Horeb itu di Keluaran 20 mereka minta ketika Elohim menampakkan diri, jangan dalam wujud yang menakutkan membuat mereka mati. Mereka minta dalam wujud seorang manusia saja, seorang nabi seperti Nabi Musa. Itu konteksnya ya. Mari kita baca ya. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Yod He Vav He Allahku, Elohimku. Dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi supaya jangan aku mati. Nah ini pengabulannya ya, ayat ke-17 jangan kalian hilangkan, tidak boleh, dilarang ya. Lalu berkatalah Yod He Vav He kepadaku, kepada Musa, apa yang dikatakan mereka itu baik. Oke, itu adalah pemenuhan permohonan permintaan dari orang-orang Israel ketika Elohim menampakkan diri, jangan dalam wujud yang membuat mereka mati. Anda boleh baca itu di dalam Keluaran 19:20. Mereka takut, lalu mereka kepada Musa, mereka minta kepada Musa supaya datang dalam wujud seorang nabi saja. Jadi yang dinubuatkan itu adalah nabi yang dalam konotasi, dalam konteksnya adalah Elohim yang menampakkan diri tanpa membuat mereka mati dalam wujud seorang nabi. Ini memenuhi permintaan mereka. Oke? Itu konteksnya. Jangan kamu seleweng-selewengkan. Justru Yesus mengatakan, ya, Yesus mengatakan, Musa telah menulis tentang aku. Ya, mana pernyataan dari Nabi Muhammad yang mengatakan habis katanya. Oh, saya Buti sebentar. Habis katanya. Ya, sebentar. Buti sebentar, Buti. Ya. Buti sebentar. Enggak, saya sebentar doang Bang Neflo sebentar. Saya ada hal penting, saya dipanggil ke komalnya Bang Dedi ya. Karena ada kesalahpahaman dengan teman-teman Syiah kita. Karena tadi saya membuka. Buti, saya mohon izin dulu Buti ya. Bukan saya kabur loh Buti. Ada yang lebih penting untuk saya mendamaikan sesama muslim. Oke. Ya, saya terima kasih. Saya pamit dulu ya. Ya, terima kasih. Oke, salah ya Pak ya, Pak Host, Pak Flos. Ya. Ya, silakan. udah. Ya. Ya, baik. Ya, lagi-lagi saya mau habis-habisan saya menyatakan bahwa Ibu Uti terlalu nekat. Tetap saya dengan apa yang saya kritik terhadap penyampaian Bu Uti bahwa Yesus itu sama dengan Bapa. Catat ya, gelaran Theos itu hanya melekat kepada Bapa. Baik itu Bapa merujuk kepada Yahweh, Yod He Vav He,
Yehova, dan lain sebagainya. Dan kata atau gelaran yang melekat pada Yesus Kristus adalah kurios. Antara theos dan kurios saja itu sudah berbeda. Dari sisi apa Ibu menyamakannya? Nah, begini, saya paham maksud Ibu. Ibu mempertegas bahwa Yesus adalah Bapa karena Yesus memiliki natur-natur ilahi. Kan itu dia. Nah, apakah dagingnya juga sama dengan Bapa? Pasti Ibu bilang tidak. Apakah Bapa memiliki daging, keinginan daging? Pasti Ibu bilang tidak. Sedangkan ketika Ibu menyebut kata Yesus, Yesus itu memiliki dua natur yang tidak bisa terpisahkan. Natur manusia, natur insan, dan natur ilahi, natur ilah. Kan begitu? Sisi-sisi ketuhanan ada di dalam diri Yesus. Kenapa? Bahwa dia memiliki memiliki kemampuan-kemampuan yang memang kemampuan itu bukan bisa dimiliki oleh manusia pada umumnya. Kan begitu dia. Nah, jadi di sini Ibu jangan seolah-olah memaksa keadaan di mana fenomena terhadap Yesus itu dirujuk kepada Bapa. Oh, nggak bisa begitu. Sedangkan Yesus sendiri secara pribadi berkali-kali dia menegaskan perbedaannya antara Bapa dan Yesus. Loh, kok datang-datang Ibu seorang Kristen yang menyamakan Yesus dengan Bapa? Loh, Ibu berarti lebih hebat dari Yesus. Kan begitu? Berarti Ibu lebih hebat dari Yesus. Ibu lebih tahu berarti dari Yesus. Kan begitu? Sudah jelas ada perbedaannya di situ antara theos dan logos saja. Antara theos dan kurios saja. Nah, ini kalau dibedah ini nggak habis-habis begitu. Nah, jadi kita harus patuh dan tunduk terhadap kaidah-kaidah ilmu. Apalagi pendekatannya pendekatan teologi. Nggak bisa berdasarkan kesimpulan, baik misalnya Ibu menggunakan metode hermeneutik, menggunakan metode ekseges, menggunakan metode eiseges, ya itu boleh-boleh saja. Tetapi kalau Ibu mengambil satu konklusi secara babi buta bahwa Yesus sama dengan Bapa, maka konsekuensinya Bapa juga pernah kentut, Bapa juga bisa tidur, Bapa juga bisa lapar, Bapa juga bisa berak. Kan begitu, itu konsekuensinya. Ya, ya silakan. Itu aja. Ya ampun, sampai saya lupa matiin kompor tuh. Aduh. Untuk anak saya kasih tahu. Iya, karena memang fatwa saya jelas. Ya, jadi Bapak tidak bisa menjawab saya, tidak bisa membantah bahwa tidak ada apa yang saya katakan tadi di dalam Al-Quran, bahwa Allah mengatakan bahwa bukti-bukti yang tertulis di dalam kitabnya itu ada di tempat kami, ya. Lalu Farhan tadi membawa ya di dalam Ulangan bahwa buktinya adalah Nabi Muhammad dinubuatkan di dalam kitab Ulangan, tetapi itu pun sudah salah pikir lagi, salah pikir, salah kira, salah jalan gitu ya, nggak ada hubungannya itu dengan apa yang dipikirkan oleh kalian semua. Karena Nabi Muhammad tidak dikenal di dalam Alkitab kami, sama sekali tidak. Karena nubuatan itu hanya diberikan hanya untuk Tuhan, bukan untuk Nabi. Tidak ada Nabi yang dinubuatkan ya. Nah, lalu Anda tadi mengatakan ya bahwa ada gelaran ya, gelaran theos ya. Saya mau kasih tahu, justru di kitab Anda sendiri telah membuktikan kepada kami bahwa ada satu manusia, ada satu anak manusia yang punya kaliber Tuhan. Nah, itu dia ya. Kaliber Tuhan yang memiliki segala kekuasaan Tuhan itu di tempat Anda telah dibuktikan bahwa itu adalah Isa. Isa memiliki semua kaliber Tuhan ya. Ketika dikatakan ya di dalam Al-Hajj 73, hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun. Walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya, jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Ya, amalan atau amat lemahlah yang menyembah dan amat lemahlah yang disembah, ya kan? Dikatakan nggak ada yang bisa menciptakan makhluk hidup, tetapi yang bisa menciptakan makhluk hidup itu hanyalah Allah semata. Tetapi kitab Anda telah mensinyalir ada satu sosok yang mampu mempunyai kuasa ilahi, ya kan? Yang punya otoritas itu, yaitu Isa, katanya gitu kan? Al-Maidah 5 ayat 110, ya, boleh Anda katakan Isa menciptakan makhluk hidup, makhluk burung ya, menciptakan makhluk hidup. Artinya apa? Logika nggak bisa jeblok. Ketika dikatakan seperti itu, artinya Isa memiliki kuasa Tuhannya. Ya, lalu dikatakan bahwa Isa itu hanya Allah lah yang menyembuhkan orang yang buta, ya kan?
Ya, hanya Allah lah yang bisa membangkitkan, ya, dikatakan mana lagi ya ayatnya, ya. Ya, hanya Allah lah yang menghidupkan orang mati. Nah, gitu kan. Allah lah yang menghidupkan orang mati, lalu Allah lah yang punya mujizat, ya kan. Segala segala yang gaib-gaib itu hanyalah milik Allah, katanya gitu kan. Hanya Allah lah yang mengetahui hari kiamat, gitu kan. Hanya Allah lah yang memasukkan orang ke neraka atau ke sorga, gitu kan. Hanya Allah lah yang mengutus rasul-rasul, katanya gitu kan. Hanya Allah lah apa yang empunya tahta, katanya gitu kan. Apalagi semuanya, ya, semua kriteria Allah. Yesus yang punya di tempat kami, bro. Itu harus kamu ketahui, ya. Jadi jangan Anda bilang saya tidak berlogika. Semuanya yang dimiliki oleh Allah, dimiliki oleh Tuhan kami sebagai otoritas Allahmu itu adalah dimiliki oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Yesuslah yang empunya malaikat, Yesuslah yang empunya tahta, Yesuslah yang berkuasa membangkitkan orang mati, ya kan? Yesus itu adalah pencipta di dalam Kolose, di dalam karena dia adalah firman-Nya, ya kan? Dan Yesus menyembuhkan orang mati, Yesus membangkitkan orang mati. Satu-satunya yang berkuasa membangkitkan orang mati katanya adalah Allah, dan di tempat kami adalah Yesus. Jadi kalau mau bicara tentang manusia yang punya kaliber Tuhan, Yesus itu ada di situ, Pak. Ya, jadi Anda tidak boleh menyanggah saya, ya. Itu dia. Ya, jadi Anda bagaimana? Apa lagi mau bilang? Ya, Yesus baik. Sedikit saja sebenarnya Ibu Uti, ya. Yang belum terjawab. Yesus adalah Tuhan. Ya. Nah, itu kan. Ya, Yesus baik. adalah Tuhan. Baik. Ya, saya jawab. Yesus Baik, adalah baik. Tuhan. Ya. Sedikit saja sebenarnya. Sederhana sekali untuk membantah keterangan Bu Uti itu. Bu Uti kalau menggunakan kata hanya, saya juga bisa membuat analogi. Hanya Musa yang bisa membelah lautan. Kan begitu. Hanya Nabi Muhammad yang pernah Isra wal Mi'raj, lalu kemudian membelah bulan. Kan begitu. Ya, hanya Nuhlah yang bisa membuat bahtera sebesar itu. Kalau bicara soal hanya. Kan begitu. Makanya bedakan antara fenomena dan momentum. Bahwa setiap nabi atau setiap rasul itu tentu memiliki mukjizat. Dan mukjizat itu tidak harus sama. Kenapa harus beda di situ? Karena peristiwanya juga beda. Yang dialami juga beda. Yang sedang terjadi juga beda. Jangan disebabkan karena peristiwa-peristiwa itu, lalu itu menjadi satu kesimpulan bahwa Yesus adalah Tuhan. Loh, Anda lupa dengan nabi-nabi terdahulu yang bisa melakukan mukjizat dahsyat itu. Anda lupa. Atau mau dihapus itu? Jangan dikaburkan. Sebentar ya. Ya, sebentar dulu, sebentar. Ya, Musa jadi membelah parit ya, jangan-jangan ya, atau membelah apa, deslokan enggak? Nah, jadi harus dibedakan. Ya, bagaimana di dalam perang Khaybar Nabi Muhammad SAW memerintahkan sahabatnya itu ambil segenggam gandum, lalu gandum itu yang segenggam itu jangan kalian lihat. Jangan kalian lihat. Lalu Rasulullah membagi potongan-potongan gandum itu menjadi sepotong roti terhadap 1000 orang. Baca di dalam Sirah Nabawiyah. Makanya kalau mau lengkap, ya, bagaimana Nabi Muhammad SAW juga pernah ya, menyembuhkan mata manusia yang sedang terluka pada saat selesai perang, pasca perang. Nah, kalau mau membaca soal kehebatan-kehebatan itu baca yang lengkap. Kenapa? Karena Al-Quran juga bukan kitab sejarah. Ya, Al-Quran bukan menceritakan tentang sejarah, Al-Quran juga bukan kitab biologi. Kan begitu. Itu hanya dijadikan petunjuk Al-Quran itu. Kalau mau data lengkapnya itu merujuk kepada hadis. Kan begitu, hadisnya juga hadis-hadis yang sahih, yang memiliki sandaran, yang memiliki sanad. Kan begitu. Yang diakui, yang benar, yang kuat. Baru kita tahu. Nah, ibu hanya mengunggulkan hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Oh, saya bilang, siapa satu-satunya di dunia ini yang pernah membelah laut selain Musa? Siapa? Yesus nggak pernah, berarti Yesus nggak bisa. Berarti lebih hebat Musa. Kan begitu. Lalu kalau hanya Yesuslah yang bisa lahir tanpa hubungan biologis. Oh, Adam jadi bagaimana? Adam kok dihilangin? Siapa manusia yang bisa ada kehadirannya tanpa bapak dan ibu? Cuman Adam, Yesus nggak bisa. Berarti lebih hebat Adam. Jadi jangan disebabkan karena satu peristiwa yang dijadikan Yesus pada saat itu yang dikultuskan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ah, itu keliru gitu loh. Harus ada posisi yang kuat dia. Merujuk kemana? Keterangan Yesus sendiri. Bahwa benar dia mengakui aku adalah Bapa. Ya kan? Nah, ya, aku yang menciptakan dunia ini. Nah, itu. Ya, silakan. Sudah Pak. Ya, silakan. Ya.
Yesus itu adalah Tuhan, ya, memang Tuhan. Yesus sekaliber Tuhan, Tuhan semesta alam, Lord of the Lord, Lord of the universe, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Tuhan semesta alam, Tuhan maha besar. Alkitab mencatat seperti itu. Ya, memang Tuhan buat Yesus bukan Tuhan takur, bukan Tuhan minyak, bukan Tuhan tanah, bukan. Tetapi Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan alam semesta, Lord of the universe, Lord of the Lord, ya, Tuhan di atas segala Tuhan, Lord Almighty, Tuhan maha besar, dan dialah penguasa alam semesta ini. Oleh sebab itu dia disebut Tuhan, karena makna Tuhan dengan Tuhan itu sama, penguasa. Tetapi buat Yesus dialah penguasa alam semesta ini, sesuai dengan apa yang Yesus katakan, segala kuasa telah diberikan kepadaku, baik di bumi maupun di sorga. Dan Bapa yang memberikan kuasanya itu diam di dalam diri Yesus, berkuasa memerintah di dalam diri Yesus itu sendiri, karena Bapa itu roh. Itu yang harus Anda ketahui, ya. Lalu bicara tentang mujizat, ini pun Al-Quran mempunyai makna, mempunyai kriteria atau mempunyai arti tentang mujizat itu tidak sama dengan mujizat di dalam Alkitab. Mujizat di tempat kami bukanlah sama dengan mujizat di tempat Anda, karena mujizat di tempat kami itu diberikan Tuhan untuk memberikan kekuatan para rasulnya kepada nabinya untuk menjalankan tugasnya, untuk membuka mata orang supaya melihat ada kuasa yang lebih bisa, yang mampu menolong mereka, kuasa di atas akal manusia, ya kan? Supaya mereka mengerti bahwa kuasa Tuhan itu melebihi akal manusia untuk menolong mereka. Jadi kalau ada yang mengatakan ada mujizat membelah bulan, apa pertolongannya, apa bantuannya, apa maknanya, apa khususannya, apa faedahnya untuk umat manusia? Bukankah kalau bulan itu dibelah akan merusak alam semesta ini, lalu bulannya jatuh ke bumi, lalu terjadilah kiamat yang kedua di bumi, kiamat yang pertama di bumi ini. Tapi itu pun hanyalah tidak ada sejarahnya bahwa bulan pernah terbelah. Ya, bahkan di dalam Al-Quran Nabi Muhammad banyak sekali mengatakan dia tidak punya kuasa itu. Yang ada yang kalian buat mujizat-mujizat itu adanya di hadis Muslim. Nah, ini harus merupakan pikiran kalian juga. Kenapa? Ya, untuk nabinya sendiri, keluar dari mulut nabinya sendiri mengatakan dia tidak punya mujizat. Lalu mujizat yang diberikan di dalam kitab Sahih Muslim itu air keluar dari tangan, gitu kan? Bulan dibelah. Itu bukan mujizat dibuat kami. Mujizat buat kami, sembuhkanlah orang sakit, celikkanlah mata orang buta, usirlah setan-setan. Nah, gitu, itu namanya mujizat untuk manusia, untuk memberikan pengetahuan kepada manusia bahwa Tuhan mengasihi mereka dan kuasanya besar atas mereka. Itu dia. Ya, jadi makna mujizat sendiri beda dengan kami. Jadi silahkan, itu merupakan mujizat bagi Anda yang nabinya sendiri mengaku tidak punya, lalu di dalam sahih, di dalam hadis itu ada. Dan itu juga bukan kriteria mujizat. Bahkan kalau saya mau bilang itu bukan kriteria mujizat, tetapi seperti sulap, gitu kan. Ya seperti itu bagian Anda, ya. Lalu apa lagi, ya? Anda mengatakan setiap nabi memiliki mujizat. Nah, itu kenapa nabi Anda mengkonfirmasikan bahwa dia tidak punya mujizat. Sedangkan mujizat itu adalah tanda ilahi. Semua nabi dan rasul di tempat kami diberikan mujizat. Kenapa diberikan mujizat? Yaitu adalah ininya untuk mereka bekerja sebagai tanda bahwa mereka itu adalah nabi, utusan Elohim, ya kan? Sebagai tanda bahwa mereka itu adalah rasul, utusan Yesus Kristus. Itu harus ada. Jadi kalau ada nabi yang mengaku dia nggak punya mujizat, oh itu bukan dari Tuhan. Karena Tuhan kami bekerja sangat profesional. Ketika dia mengutus nabi dan rasulnya, ya tentu saja dia memperlengkapi dengan senjatanya, memperlengkapi dengan materainya, sehingga orang mengerti bahwa betul dia berasal daripada Tuhan dengan mujizat ilahi, kuasa ilahi, tanda ilahi yang ada pada diri mereka. 2 hari Bu Uti ngomongnya. Aku 2 menit Bu Uti 2 hari ini. Aduh, lama sekali. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, yang lain ya sudah ya, udah selesai ya Pak ya. Udah siapa lagi? Silakan. Ya, jadi Ibu Uti sebenarnya tadi terbuang waktu ya. Ibu Uti teriak-teriak membedakan ya, memaksakan perbedaan antara mujizat dan sihir. Kan begitu. Maka benarlah apa
yang telah terjadi di masa lalu ketika sebelum lakum dinukum waliyadin itu difirmankan oleh Allah, Nabi Muhammad dianggap penyihir karena kehebatannya, kan begitu. Satu. Yang kedua, segala sesuatu yang dilakukan, jelas ya, yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, tak luput selalu. Itu merujuk kepada apa yang dikuasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Lalu bagaimana dengan ketika Nabi Muhammad mengatakan demikian, ya? Bu Uti ini salah menangkap pesan bahwa Rasulullah berkata, aku diutus bukan untuk melaknat. Itu berbeda lagi peristiwa pada saat malaikat menawarkan bala bantuannya, ya, untuk mengangkat dua bukit untuk ditimpakan kepada orang kafir. Nabi Muhammad SAW berkata, aku diutus bukan untuk melaknat, bukan untuk mengazab, sebagaimana nabi-nabi terdahulu, kan begitu. Jadi sebenarnya Ibu Uti ini menghindar dari apa yang saya bilang. Bu Uti kenapa tidak membahas atau tidak membantah keterangan saya bahwa jelas ada perbedaan antara Bapa dan Yesus. Begitu loh. Ada perbedaan. Yesus itu tidak bisa hanya satu natur yang ada di dalam dirinya. Tidak bisa hanya ilahinya saja. Sisi manusianya itu melekat. Ada daging yang bernama Yesus. Ada roh yang bernama Yesus juga. Nah, kalau ibu mengatakan bahwa Yesus berkata demikian, ada tidak kira-kira satu murid Yesus yang memanggil Yesus dengan sebutan Bapa? Wahai Bapa, ada tidak? Dan boleh tidak, ya, memanggil Yesus sebagai Bapa? Hilangkan Yesusnya, panggil saja Bapa. Kan begitu. Kenapa harus dipanggil Yesus? Kan begitu. Nah, jadi ini ibu harus coba jujur, jangan hipokrit, ya. Saya tahu maksud ibu bahwa sisi keilahian Yesus itu memang ada, benar. Tapi catat juga, bukan hanya Yesus. Semua nabi memiliki sisi keilahian. Karena kenapa? Karena nabi itu diutus. Dia memiliki tugas untuk menyelamatkan umat di zaman di mana dia diutus. Kan begitu? Atau kapan dia diutus. Di situ tugasnya untuk menyampaikan apa yang difirmankan Allah Ta'ala. Maka jelas sekali bahwa Yesus itu karakteristiknya dalam ilmu semiotik mengidentifikasi sesuatu berdasarkan ciri-ciri dan tanda-tanda. Yesus itu identik dengan nabi. Sebagaimana nabi-nabi terdahulu juga memiliki kekuasaan, nabi-nabi terdahulu juga dipanggil, ada beberapa nabi yang dipanggil raja, berkuasa, istananya ada, lalu kemudian nabi-nabi terdahulu juga ada yang memiliki mukjizat. Bagaimana mukjizat itu? Salah satunya kepada Musa, bisa membelah lautan menjadi 12 jalan, atau 6 jalan, atau 2 jalan, kan begitu. Ini karakter ini melekat, begitu. Lalu kemudian, apa dalil yang kuat untuk mengatakan Yesus itu adalah Tuhan? Kan begitu. Yesus itu harus menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Itu baru Tuhan yang benar. Ya, menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Satu. Yang kedua, Tuhan itu tidak boleh bergantung bahkan terhadap oksigen. Mohon maaf, Yesus itu butuh paru-paru. Yesus itu butuh bernafas. Secara tidak langsung, kata Yesus bahwa dia telah tergantung, memiliki ketergantungan sebagaimana nabi-nabi terdahulu memiliki ketergantungan kepada siapa? Kepada Tuhan semesta alam, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan begitu dia, atau kepada Bapa dia bergantung. Nah, ini Yesus ini bergantung, kecuali Yesus nggak bergantung. Saya nggak butuh udara, saya nggak butuh oksigen, saya nggak butuh rahim Maria, saya nggak butuh tidur, saya nggak butuh makan. Baru ini kuat dia. Ya, ini jelas dia tidak bergantung, tapi ini Yesus bergantung. Maka jelaslah bahwa dia sama dengan nabi-nabi terdahulu membawa pesan. Namun kemudian judul Yesus adalah menggenapi, judul Nabi Muhammad adalah menyempurnakan. Ya, terima kasih. Itu aja ya.